Bertenaga sekali gua. iPhone. Ada lagi masalah yang datang dari update iOS 18. Kabar yang ngebatasin refresh rate di iPhone 16 Pro jadi cuma 80 Hz. Padahal aslinya dan klaimnya bisa jalan sampai 120 Hz. Hal ini ketahuan lewat tweet dari leaker Ice Universe. Dia bilang kalau animasi di iOS 18 itu emang elegan tapi nggak mulus. Karena iOS 18 ngebatasin refresh rate jadi 80 Hz. Dia juga ngebagiin video tes gunain aplikasi. Di situ dia scrolling pakai iPhone 16 Pro dan hasilnya refresh rate ngunci di 80 Hz. Jarang banget nyampe 120 Hz. Banyak yang asumsi kalau ini cara Apple buat ngehemat baterai iOS 18 dan Apple sendiri belum konfirmasi soal ini. Iya, masuk akal sih buat baterai, tapi Apple sendiri kan yang marketingin promotion 120. Harusnya pas scrolling ya tetap banyakan keluar 120 Hz lah dibanding 80 Hz-nya. HP 20-30 juta itu. God of War Ragnarok baru rilis 19 September kemarin versi PC-nya. Langsung dapat review jelek dari para gamers di Steam. Bukan karena game ya, tapi karena yang mau main harus punya akun PlayStation Network PSN. Gamers ngerasa ini ngeganggu dan hal yang nggak perlu. Apalagi ini kan di PC, nggak ada urusan sama sekali sama ekosistemnya PlayStation. Hal ini ngebatasin kebebasan gamers-gamers ini main di PC yang umumnya fleksibel dan bebas dari integrasi akun konsol nggak jelas. Apalagi yang kocaknya, PlayStation Network ini ternyata masih terbatas. PSN belum bisa diakses di 170 lebih negara. Di negara yang nggak bisa akses ya gimana mau bisa bikinnya? Nah heran sih kalau sekarang udah ada mod buat nge-bypass PSN di God of War Ragnarok. Ya bingung aja sih gua. Dengan kayak gitu ya Sony auto nge-push orang-orang ke cewek sendok. Mau gimana juga. Konyol Son. Ya kasus ini sebenarnya bukan hal baru di game Sony. Sebelumnya Ghost of Tsushima dan Helldivers 2 juga harus dikonekin ke akun PlayStation Network. Ya walaupun akhirnya Sony ngalah dan batalin itu. Buat God of War sendiri, apa nasibnya bakal sama juga? Sony bakal ngalah? Mari kita lihat. Dunia games lagi diramein sama isu IGN yang manipulasi hasil vote Game of the Year dari Black Myth Wukong. Tanggal 24 September kemarin, banyak gamer di X yang nemuin keganjilan dari hasil vote GOTY IGN. Waktu itu Wukong ada di posisi 1 dengan win rate 90%. Yang artinya Wukong berhasil menangin duel di antara dua game yang diadu sama dia. Sistem vote-nya emang ngadu dua game, jadi yang nge-vote itu milih yang mana antara dua game yang terbaik menurut masing-masing orang. Tapi dalam waktu 1 jam, di jam 5 pagi, tiba-tiba win rate itu turun jadi 74%. Dan penurunan drastis ini ya kejadian jam 5 pagi, pas jam-jam orang pada tidur. Pagi-pagi buta gitu, vote-nya Wukong naik 50.000 lebih, tapi malah bikin win rate-nya turun ke angka 70-an%. Dari screenshot salah satu akun di X, dalam 12 menit aja, win rate Wukong turun 2%. Ya, mencurigakan lah. 50.000 orang ngevote sekitaran jam 5 pagi. Niat amat. Dari analisis seorang YouTuber, dia ngejelasin kalau 50.000 lebih duel vote tambahan yang terjadi, kebanyakan nggak menangin Wukong. Cuma 9% aja yang menangin Wukong, dan akhirnya bikin presentasi kemenangannya ke angka 70-an. Yang banyak orang aneh itu di saat yang sama, di saat Wukong kehilangan win rate, game lain kayak Final Fantasy, Helldivers itu tidak mengalami peningkatan suara yang signifikan. IGN sendiri bermain kan? Fenomena ini ngebuat banyak orang mempertanyakan integritas proses voting di IGN. Karena Wukong kayaknya jadi sasaran bot. Dan per hari video ini dibuat, Wukong ada di peringkat 3, win rate sekitar 70%. Ya buat gue sih Game of the Year tetap controk lah. Yang bikin rugi 400 juta buat Sony, plus gamenya cuma 2 minggu. Ya itu paling lucu lah buat gue. Nggak tahu, gue suka ketawa ngelihat kegoblokan. Emulator Delta yang bisa mainin game Nintendo jadul di iOS dapat upgrade baru. Kata developernya Riley, upgrade ini bakal ngedukung multiplayer online buat game Nintendo DS. Nintendo tutup server DS di 2014, digas sama developer lain. Langsung emulator lagi, online pula. Amazing. Di postingan Riley di Threads, dia nunjukin Mario Kart DS yang dimainin sama 2 orang lewat emulator. Riley ngejelasin buat bisa nikmatin layanan multiplayer ini butuh pakai layanan pihak ketiga dari Melon DS. Riley belum bisa bilang kapan mau rilis emulator Delta multiplayer ini. Sekarang masih tahap beta dan baru bisa diakses sama user Patreon. Tadi gue cek di iPhone, 400-an reviewnya dan bintangnya 5. Nice. Keren kayak kualitasnya. Ada lu yang udah nyobain? Huawei kabarnya bakal ngegantiin OS Windows Microsoft di PC atau laptop generasi berikutnya, diganti sama Harmony OS yang dikembangin sama Huawei sendiri. Hal ini diumumin langsung sama Chair of Huawei Consumer
Consumer Business Group. Alasan kenapa Huawei nggak lagi pakai Windows, mereka nyoba buat kurangin ketergantungan sama produk Amerika karena sanction US kemarin itu. Dan seperti yang gue pikirin, Harmony OS ini ngadepin kendala karena kurangnya dukungan dari vendor-vendor software, terutama yang kaitannya sama game. Bocoran terakhir, desain UI Harmony OS ini mirip sama macOS. Kalau beneran Huawei nggak pakai Windows lagi, sebenarnya Microsoft kelihatannya nggak ambil pusing juga. Karena Huawei cuma nguasain 10% bangsa pasar PC laptop di China atau sekitar 40 juta unit per tahun. Sementara penguasa di market laptop ada Lenovo yang megang 38%, terus HP yang 10%. Smartphone Huawei aja nggak ada Google-nya, jadi produk nggak jelas buat dibeli. Apalagi laptop yang nyangkut sama semua kerjaan. Siapa yang mau beli Huawei lagi? Guru honorer inisial BAG ditangkap polisi karena berhasil ngebobol data elektronik punya BKN, isinya data PNS dan PPPK, dan berhasil ngejual ke Bridge Forum ST seharga 8.000 US dollar atau 121 juta. Polisi bilang awal mula BAG bisa ngebobol data ini, dia dapat username dan password dari salah satu admin situs satu data ASN di forum bridgeforum.st lewat menu Stellar Log. Kata polisi, di Stellar Log itu memang banyak bisa kita temuin banyak username dan password sistem elektronik dari seluruh dunia. Nah, habis dapat akses ini, BAG ini login dan masuk dan download banyak data yang di dalam situs BKN yang total filenya nyampe 6,3 giga. Buset, itu sih gede banget datanya kalau cuma teks 6,3 giga. BAG ini terus upload data-data itu ke akun Bridge Forum ST punya dia dan nyantumin nomor Telegram buat orang yang pengen beli data itu. Ya udah ada yang beli juga. Dia aja dapat 8.000 dolar. Akhirnya BAG ini jadi tersangka dan dijerat pasal-pasal ini. Cakep Pak Polisi. Gue jadi penasaran. Akhirnya cerita Fufu Papa gimana ya nanti? TikTok terancam diblokir pemerintah Amerika di 19 Januari 2025 nanti kalau ByteDance nggak mau ngejual perusahaannya. Keputusan ini sesuai sama undang-undang yang udah ditandatangani Joe Biden. Tertulis ByteDance harus ngejual TikTok selambat-lambatnya 165 hari sejak undang-undang ini disahkan. Awal kasus TikTok mau diblokir sebenarnya karena ketegangan geopolitik China sama Amerika. Di kasus TikTok ini pemerintah AS khawatir kalau ByteDance itu dikendalin sama Partai Komunis China dan jadi alat propaganda pemerintah China. Yang sebenarnya udah dibantah sama pihak ByteDance kalau mereka ini perusahaan swasta. Tapi itu nggak cukup bikin pemerintah AS percaya gitu aja. Sampai akhirnya keluar undang-undang yang minta ByteDance ngejual kepemilikan TikTok. TikTok bilang kalau mereka ngejual aplikasi ini itu bisa ngaruh ke kebijakan konten yang udah ada. Tapi perlawanan dari TikTok dipatahin sama pemerintah AS dan bilang perlawanan itu cuma cara China manipulasi AS. Kalau beneran sampai TikTok diblokir Januari 2025 nanti, itu artinya TikTok bakal kehilangan 170 juta pengguna aktifnya. Sementara itu kalau ByteDance mau ngelepas TikTok, harga jual bisa sampai 100 miliar US dollar atau 1.511 triliun rupiah. Buset, bisa beli pulau kali ya di Indonesia. YouTuber MKBHD baru aja ngeluncurin aplikasi wallpaper namanya Panels buat iOS dan Android. Bukannya dapat respon positif, MKBHD malah di roasting sana sini. Hujatan datang karena aplikasi wallpapernya harganya itu nyampe 50 dolar atau 755.000 per tahun atau 12 dolar 181.000 per bulan. Banyak yang bilang ini nggak masuk akal buat wallpaper yang banyak bisa di-download di luaran gratis. Bahkan sampai ada akun X yang ngebandingin harga langganan aplikasi Panels sama Spotify yang cuma 10 dolar atau 151.000 per bulan. Kritik buat aplikasi wallpaper ini bukan cuma harga, tapi juga ngambil data user yang banyak banget. Dari ngelacak aktivitas, informasi personal, search history, sampai informasi kontak. MKBHD udah nanggepin kritikan lewat X, dia bilang makasih buat semuanya dan bakal perbaikin pengambilan data yang berlebihan. Buat masalah harga sendiri, MKBHD nggak mau ngurangin, sementara tetap 50 dolar per tahun. Ya nggak relate sih gue mau wallpaper. Bener, di Google banyak banget yang gratis. Buat apa? Mesti bayar. Berita mana yang paling lo suka? Kita ketemu beberapa hari lagi.